E-League klasifikasi 3 kategori supporter tur tandang di Super League. E-League umumkan hadiah juara Super League musim depan naik 40%, subsidi 70% dan variabel 100%. E-League siapkan trofi baru untuk Super League 2025-2026. PSM dan Semen Padang masih disanksi FIFA jelang musim baru Super League. E-League klaim 1-2 hari akan dicabut. Super League libur 19 hari ketika SEA Games 2025. Kepedulian bek Madura United asal Spanyol untuk sepak bola Indonesia, kita harus bantu pemain muda berkembang. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. E-League klasifikasi 3 kategori supporter tur tandang di Super League. Direktur Utama E-League, Ferry Paulus, menjelaskan pihaknya telah mengklasifikasikan 3 kategori terkait rencana aturan supporter tur tandang di Super League musim 2025-2026. Ferry ingin pendukung diperbolehkan lagi untuk away days mulai Super League musim depan, namun dengan sejumlah pembatasan. Jadi memang ada 3 kategori yang betul-betul rivalitas. Itu pasti tidak diizinkan karena memang deadlock FIFA, ujar Ferry Paulus di SCTV Tower pada Minggu 3 Agustus 2025. Contoh rivalitas pendukung di Super League ialah antara supporter Persib Bandung, Bobotoh, dengan militan Persija Jakarta, The Jakmania. Kedua kelompok supporter tersebut dipastikan belum bisa bertandang satu sama lain pada kompetisi musim depan. Sementara itu, kategori kedua ialah kelompok supporter yang semi rivalitas dan resisten, seperti pendukung Persisolo, Pasopati, dengan fans PSIM Yogyakarta, Brajamusti. Yang kedua, yang semi. Ini kan ada juga resistensi kemarin seperti supporter Persis dengan PSIM. Nah, itu masih dalam daftar. Barangkali lampu kuning, imbuh Ferry. Larangan supporter untuk tur tandang mulai diberlakukan sejak Super League 2023-2024. Ketua PSSI, Erick Thohir, beralasan aturan itu menjadi bagian dari transformasi sepak bola Indonesia. Kategori ketiga adalah supporter yang tanpa histori perselisihan. Klasifikasi ini yang diajukan PT LIB ke Mabes Polri dan PSSI untuk diizinkan bertandang. Yang ketiga, yang betul-betul tidak ada rivalitas. Nah, itu proposal kami supaya bisa diizinkan supporter tandangnya, ucap Ferry. Tapi tetap tunggu 1-2 hari ke depan ini karena nanti juga akan difinalisasi dari regulasi atau dari PSSI, ungkap Ferry Paulus. E-League umumkan hadiah juara Super League musim depan naik 40%, subsidi 70% dan variabel 100%. Direktur Utama E-League, Ferry Paulus, mengatakan hadiah juara Super League 2025-2026 akan naik sebesar 40%. Selain itu, Ferry juga memastikan dana kontribusi tetap untuk 18 peserta Super League, yang nominalnya tidak disebutkan, juga bakal meningkat hingga 70%. Untuk hadiah BRI Super League, naik menjadi 40%. Jadi hadiah ini, susah dihitungnya. Karena begini, hadiah itu dasarnya seperti yang ada di kompetisi-kompetisi pada umumnya, bahwa dihitung berdasarkan sistem merit, ucap Ferry. Pada Liga 1 musim lalu, Persib Bandung yang keluar sebagai juara mendapatkan 7,5 miliar rupiah. Antara mengalkulasi, tim berjulukan Maung Bandung itu juga memperoleh 20 miliar rupiah dari dana kontribusi. Namun, Ferry menjelaskan hadiah Super League musim depan bergantung dengan beberapa penilaian, termasuk rating. Jadi variabel kontribusi yang dilihat dari peringkat, rating, kemudian beberapa aspek lain, imbuh Ferry. Jadi hadiah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, lebih besar. Ya, termasuk kontribusi. Kontribusi itu kan ada 2. Kontribusi tetap itu naik 70%. Kemudian variabelnya juga naik 100%, ucapnya. Jadi musim depan pasti akan kompetitif dan pasti akan lebih menarik tentunya, terang Ferry. E-League siapkan trofi baru untuk Super League 2025-2026. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau E-League, Ferry Paulus, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan trofi baru untuk juara Super League 2025-2026. Trofi baru ini sekaligus menandai perubahan nama kompetisi dari Liga 1 yang telah dipakai sejak 2017
menjadi Super League mulai musim depan. Trofi BRI Super League pasti baru dong, ujar Ferry. Trofi Super League bakal menggantikan trofi lama, yang baru digunakan sejak PSM Makassar keluar sebagai kampiun pada musim 2022-2023. Sementara itu, seiring dengan rebranding Liga 1 menjadi Super League dan PT LIB sebagai E-League, pihaknya menargetkan kenaikan dalam AFC Competition Ranking. Per musim 2024-2025, Indonesia terpuruk di peringkat ke-25 dalam AFC Competition Ranking atau nomor 6 di Asia Tenggara, ASEAN. Jadi ini yang harus teman-teman wartawan sama-sama juga merefleksi sistem penilaian yang ada di AFC. AFC memberi penilaian murni dari hasil pertandingan atau dari hasil kontestan klub yang bertanding di AFC, jelas Ferry. Posisi Indonesia di AFC Competition Ranking dipengaruhi oleh hasil wakil Super League di turnamen antar klub Asia. Untuk musim depan, Indonesia mengirimkan Persib Bandung di Liga Champions Asia, ACL, 2 dan Dewa United di AFC Challenge League, ACGL. Jadi semakin hebat di sana pasti akan lebih baik. Dengan strata yang kita naikkan, kemudian dengan jumlah pemain asing yang kita tingkatkan, imbuh Ferry. Itu harapannya juga bisa menambah poin positif di turnamen antar klub Asia. Pasti peringkat kita juga akan naik. Tahun lalunya kita naik dari ke-28 ke ke-25, ucapnya. PSM dan Semen Padang masih disangsi FIFA jelang musim baru Super League. E-League klaim 1-2 hari akan dicabut. Dari 5 klub Indonesia yang masuk daftar larangan pendaftaran FIFA, 2 diantaranya adalah tim Super League musim 2025-2026. Keduanya adalah PSM Makassar dan Semen Padang. 3 kesebelasan lainnya ialah Persiwa Wamena, Kalteng Putra, dan PSIS Semarang. Buntut banet FIFA itu, PSM dan Semen Padang terancam tidak bisa mendaftarkan pemain baru untuk Super League musim depan yang akan dimulai pada 8 Agustus 2025. Klub yang masuk daftar larangan pendaftaran FIFA bakal dilarang mendaftarkan pemain baru karena berbagai pelanggaran, seperti sengketa keuangan atau pelanggaran regulasi. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau E-League, Ferry Paulus, yakin bahwa permasalahan PSM dan Semen Padang dengan FIFA bakal selesai dalam waktu dekat. Banet FIFA ini sebenarnya dari semua klub totalnya ada 6, bahkan 7. Secara bertahap memang sudah melakukan penyelesaian, ujar Ferry. Harusnya 1-2 hari ini akan selesai karena memang ketika permasalahan ini diselesaikan, masih ada proses lagi yang harus dicabut oleh FIFA. Saya kira tinggal tunggu waktu saja, jelasnya. Sebelumnya, penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mengatakan bahwa pihaknya telah bersurat kepada FIFA untuk mencabut banet karena telah menyelesaikan administrasi kepada mantan pemainnya. Super League libur 19 hari ketika SEA Games 2025. PT Liga Indonesia Baru atau E-League telah memutuskan bahwa Super League 2025-2026 akan diberhentikan ketika SEA Games 2025 Thailand. SEA Games 2025 Thailand bakal berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Sementara, jadwal BRI Super League lowong pada 1 hingga 19 Desember 2025. Super League akan memainkan pertandingan terakhirnya sebelum SEA Games 2025 Thailand pada 30 November 2025 dan bakal dimulai lagi pada 20 Desember 2025. Ferry juga memastikan bahwa Super League akan libur dalam periode FIFA Matchday pada September, Oktober, November 2025, dan Maret 2026. Pada September 2025, Timnas Indonesia bakal menggelar 2 uji coba. Dalam waktu yang bersamaan, Timnas U23 akan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sedangkan pada Oktober 2025, Timnas Indonesia akan berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, periode krusial menuju Piala Dunia 2026. Untuk Timnas U23, berhenti waktu SEA Games 2025. Kalau kualifikasi Piala Dunia 2026, kaitannya bersamaan dengan FIFA Matchday. Pasti semuanya berhenti, ucap Ferry. Untuk SEA Games 2025, cabang olahraga sepak bola kemungkinan bakal digelar sebelum pembukaan pada 9 Desember 2025, jadi Super League mesti di-stop lebih cepat. Ferry memperkirakan bahwa Super League akan rehat selama 16-18 hari saat SEA Games 2025, meski dalam jadwal terhitung 19 hari. Untuk libur SEA Games 2025,
Kira-kira 16-18 hari, ucap Ferry. Kepedulian bek Madura United asal Spanyol untuk sepak bola Indonesia, kita harus bantu pemain muda berkembang. Pria bernama lengkap Roger Bonnet Badia itu menilai talenta pesepak bola Indonesia begitu melimpah. Hanya saja itu belum digarap dengan baik. Potensi di Indonesia sangat besar. Tetapi saya pikir banyak yang harus dilakukan dan rasanya seperti memulai dari nol. Bukannya. Tentu saja, ada beberapa yang sudah mengerjakannya. Tapi perasaan saya, masih banyak hal yang harus dilakukan, sambung Roger. Roger sejatinya punya banyak alasan untuk meninggalkan Indonesia. Terlebih setelah 6 bulan gajinya di PSIS Semarang belum terbayarkan. Walau begitu, dirinya sudah terlanjur nyaman berada di sini. Pemain yang telah memiliki lisensi pelatih UEFA itu, mendapati banyak hal yang bisa dia lakukan untuk membangun sepak bola Indonesia. Kepedulian Roger terhadap sepak bola tanah air dibuktikan dengan meluncurkan versi bahasa dari platform The Game Changer. Per Agustus, platform taktikal ini bisa dinikmati oleh pegiat sepak bola Indonesia. Platform ini memberikan kesempatan kepada siapapun baik pelatih, analis, manajer hingga fans sekalipun untuk mendapatkan insight taktikal terbaru dari seluruh penjuru dunia. Roger mengakui bila waktu jeda setelah dilepas, PSIS memberinya kesempatan bertemu orang-orang hebat. Dia mengajak beberapa analis lokal untuk bergabung ke timnya. Sebagai seorang yang terlibat langsung di sepak bola, saya paham kita tak selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Padahal setiap hari, ada banyak ide baru yang bisa kita tiru, katanya. Dari sini kita bisa melihat tren taktik yang berkembang di Marseille, Tigres, atau dari klub manapun di dunia. Mereka yang telah mendaftar bisa mengadaptasinya dan mengembangkannya sendiri di timnya, rinci Roger. Walau tengah sibuk memulai proyek pribadi, Roger tak lupa tugasnya sebagai seorang pesepak bola, di mana ia membela Madura United untuk Super League 2025-2026.